Shalom. Kami baru kembali dari Israel dan sesuatu yang besar Tuhan tunjukkan. Kami melihat sekali lagi perlindungan Tuhan. Saudara, ketika semua orang berkata itu sangat berbahaya. Dan setiap jam, setiap waktu, setiap detik kita tidak tahu bagaimana keadaan bisa berubah-ubah. Keadaan kadang-kadang bisa damai, aman. Keadaan tiba-tiba bisa hujan, rudal. Saudara, bisa ribuan saudara drone tiba-tiba menyerbu. Tapi yang ajaib adalah selama 10 hari kami ada di sana. Tidak ada satupun rudal, tidak ada satupun drone, tidak ada satupun sirine yang berbunyi. Kita punya Tuhan yang sanggup menjaga, sanggup melindungi. Sekali lagi, inilah waktu dan inilah hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita baca dan firman Tuhan dari 1 Samuel 6 ayat 10 dan 12. Demikianlah diperbuat orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui. Dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas kereta. Juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes melalui jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sedang raja-raja kota Filistin berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Saudara, ada sesuatu yang ajaib di sini. Kita tahu lembu punya insting, saudara ya, untuk menyusui anak-anaknya. Dan lembu adalah salah satu binatang yang IQ-nya cukup, saudara. Sehingga kalau mereka dilepas di satu tempat, maka mereka akan kembali ke kandangnya. Apalagi kalau di situ ada anaknya. Mereka pasti kembali ke anaknya. Saudara, dan itulah yang sedang diuji oleh orang Filistin. Saudara, mereka berkata, coba kita lihat. Apakah tabut Allah ini benar berkuasa? Apakah gara-gara tabut Allah ini kita kena tikus? Apakah gara-gara tabut Allah ini kita benjol-benjol? Kita kena penyakit kulit? Dan mereka taruh tuh saudara emas-emasan dari tikus sebagai tanda pertobatan, tanda menyerah. Mereka taruh benjol-benjol mereka dari emas. Tetapi mereka dalam tanda kutip menguji Tuhan. Mereka berkata kita taruh lembu yang menyusui. Karena otomatis lembu yang menyusui akan kembali kepada anaknya, ke kandangnya. Tetapi Alkitab berkata yang ajaib. Saudara, lembu itu langsung berjalan dengan menguak. Uak, uak, saudara ya. Dan mereka langsung menuju ke Bet-Semes. Yang artinya rumah matahari. Saudara, Tuhan adalah matahari. Dan kita semua dipanggil ke rumah matahari. Saudara, bahkan ketika saudara berkata, Bu, saya ada masalah. Bu, ada anakku yang membutuhkan makan. Ketika kita berkata ada persoalan besar. Di mana di pekerjaanku aku harus datang. Mengatasi semua keadaan. Jangan hadapi persoalanmu dulu. Jangan lari kepada masalahmu dulu. Jangan menangis dan terpuruk di dalam kesunyian dan ketakutanmu. Tapi saya mau memanggil semua orang. Saudara, saya mau memanggil mereka yang bermasalah. Saya mau berkata kepada engkau yang sedang punya anak. Dan anakmu sedang dalam keadaan bermasalah, sakit, narkoba, marah, menolak Tuhan. Saya sedang memanggil pengusaha-pengusaha yang menghadapi resesi, kelaparan, atau bahkan saudara pergumulan di mana perusahaanmu hampir bangkrut. Jangan hadapi dulu, tapi datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah ke rumah matahari. Datanglah ke rumah sumber dari segalanya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, dia matahari akan menyinari. Dia matahari yang artinya memberi kehidupan. Dia matahari yang akan memberi pertumbuhan. Dia artinya matahari yang bahkan membunuh setiap penyakit. Ada rumah Tuhan. Ada rumah matahari yang memanggil saudara dan saya. Kalau lembu itu bisa langsung ke sana, maka siapa kita? Kita harusnya tahu jalan pulang, saudara. Dan rumah kita adalah di rumah matahari.
di rumah Tuhan. Saudara, dan yang menuju ke sana tidak cuma lembu yang berisi tabut. Tetapi yang menuju ke sana adalah orang-orang raja-raja Filistin yang berjalan mengikuti lembu itu. Saudara, artinya sekali waktu raja-raja, orang-orang yang tidak percaya, semua bisa taat dan digerakkan oleh Tuhan. Dan hari itu adalah bukti kemuliaan, bukti anugerah. Bahwa saudara, pada waktu kami di Israel, saudara, tidak ada rudal, tidak ada sirine, tidak ada drone, tidak ada bahaya sama sekali. Bukti bahwa Tuhanlah yang memegang hati para raja-raja. Tuhan yang mengatur dan memegang kendali. Sekali lagi, hari ini saya mau berkata, ada rumah Tuhan yang menampung dan menerima semua orang. Tidak ada yang ditolak di rumah Tuhan. Tidak ada yang diusir dari rumah Tuhan. Mungkin saudara berkata, engkau tidak tahu, Bu, bahwa aku jatuh bangun dalam dosa. Bahwa aku seorang pezina. Bahwa aku pernah membunuh. Dan saya mau berkata, ada rumah Tuhan yang menunggu saudara. Ada panggilan buat mereka yang jatuh, buat mereka yang lemah, buat mereka yang punya persoalan, buat mereka yang berkata, saya bukan siapa-siapa, bahkan saya pendosa. Saudara, di tempat kami ada ribuan orang dan semua punya latar belakang yang luar biasa. Saudara, di tempat kami ada hasil anak-anak inses yang dilahirkan dari ayah dan anak yang berzina. Saudara, dan melahirkan anak yang dibuang oleh masyarakat. Dikatakan anak yang mengerikan, anak hasil inses, anak yang pasti cacat dan sebagainya. Tapi mereka tumbuh dengan ajaib. Mereka sekolah dan hari ini menjadi orang yang berhasil. Saudara, di tempat kami ada pecina-pecina, pelacur-pelacur yang ditolak. Tapi hari ini mereka menjadi penyembah. Bahkan mereka bersaksi di sosmed mereka. Dan jutaan orang diberkati. Saudara, hari ini di tempat kami ada beberapa pembunuh. Yang pernah membunuh dan masuk ke penjara. Dan ketika mereka keluar, mereka tidak bisa diterima di mana-mana. Karena mereka dikatakan ada stempel pembunuh. Kejam, ditakuti. Tapi sekali lagi ada Betsemes, ada rumah matahari. Dan mereka tinggal belajar, bahkan mereka berfungsi. Mereka ada yang menjadi satpam, mereka ada yang menjadi penginjil. Mereka bahkan ada yang menjadi pendeta masuk ke desa-desa. Dan mereka membawa lawatan. Saudara, dimanapun saudara, siapapun saudara, jangan pernah pergi dari rumah Tuhan. Jangan pernah pergi dari hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada cinta. Di hadirat Tuhan ada masa depan. Di hadirat Tuhan ada kasih, pengharapan, dan iman yang menunggu saudara. Saya percaya semua orang ditunggu, dihargai, dicintai di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.